dengan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang para hadirin. Di sini kami akan mempersembahkan pementasan drama dari kelas 10 DKV 1 yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan kepanitiaan dan surat. Afkar sebagai sutradara, Bu Nur Farida SPD sebagai guru pembimbing, naskah oleh Afkar dan pemeran, adiknya Dwi Firmansyah sebagai Insinyur Soekarno, Devi Dimas Putra sebagai Muhammad Hatta, Afkar sebagai Khairul Saleh, Andika Dwi Prasetyo sebagai Soekarno, Dimas Putra Ardiansyah sebagai Nikana, Ahmad Syafiq Maulana sebagai Gadis, Anzian Syafarulani sebagai Sita Akhir, Aldi Maras sebagai DNID, Ahmad Hasbiah Siddiqi sebagai Salim Khalid, Azazia Hidayat sebagai Fatmawati, Desta Kamsana sebagai Sebarjo, Ahmad Faisal sebagai Dol Pranoto, Ahmadi Surya sebagai Imam Kusuma, Ferdian Fajar Ahmadi sebagai Sudiro, Pengibar Bendera, Arvel Wirantoro sebagai Latif Hendra, Ciko Al-Muza sebagai Esulu, dan Dafar Hadi sebagai Laksamana Maida. Baik kami persembahkan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Jepang mencoba merahasiakannya dari bangsa Indonesia. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda dan Sultan Syahrir berdominasi. Setelah aja, narator setelah selesai ngomong, kita duduk. Kan Alvin mana? Hah? Alvin. Apin kurang. Jadi kamu. Iya. Apin nggak ada. Apin gaun, Apin kan Siapa lagi yang tidak ada? Andika. Mari kita mulai waktu ini. Saya nggak hafal ya, Nak. Waalaikumsalam. Yuk. Maaf saya kurang teguh, tapi saya mempunyai kabar penting. Saya mendengar berita dari siaran dan televisi London di Bandung bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, mari kita dengarkan radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war ended, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia.
Jadi gak sampai lagi jadi mati gitu kayak dari pakai. jarak ke bawah gitu ada. Berarti sudah jelas, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita harus mendorong Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, ini momentum kita, namun kita tidak ingin PPKI yang dibentuk oleh Jepang terlibat dalam prosesnya. Soekarno gak ada. Kenapa harus begitu? Ya jelas toh, karena PPKI dibuatkan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin Jepang ikut serta dalam permasalahan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Kalau begitu, kita perlu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana? Apakah saudara-saudara semuanya setuju? Ya, setuju. Jadi ya, setuju. Baiklah, mari kita sampaikan kabar ini kepada Bung Karno. Mereka Tanggal 15 Agustus 1945 malam hari kira-kira pukul 10 Hairil Saleh Sultan Syahrir Soekarno pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan hasil keputusan rapat golongan muda. Pakai permisi. gak pas tapi. Wih, kaget. Saudara-saudara yang lain. Maaf mengganggu waktu Anda. Kami ingin menyampaikan kabar yang sangat penting. Baiklah, kalau begitu masuklah. Silakan. Silakan. Silahkan nih, kok silak? Harus salah. Berpenting apa yang kalian maksud? Begini, kami mendengar berita dari BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian, kami golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu, kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI pun, karena PPKI dibuat oleh Jepang. Sudah cukup bangsa kita menderita. Harus berapa lama lagi kita menunggu? Ribuan pasukan bersenjata sudah siap memperkuatkan dengan maksud mengusir tentara Jepang. Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kalian boleh ngomong ya kalau sendiri. Jadi biar kesana kalian ya. Tapi kekuatan kita yang kecil ini akan kalah melawan Jepang. Pikirkan dampak yang terjadi kepada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertemuan darah. Lagi pula, kita perlu mempunyai dukungan internasional. Kita tidaklah bisa. Kita harus segera merebut kekuasaan dulu. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa raga kami. Kita jangan itu. Pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran terjadi. Kalau tidak
Benar. Jika saudara telah mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup Malam ini juga kau tidak usah menunggu. tenang. Jika saudara mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Padahal Jepang telah menyerah pada sekutu. Mengapa bukan kita yang menyerahkan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Saya harus berunding dengan para tokoh lainnya. Baiklah, tolong pikirkan ini baik-baik. Kami akan menunggu di teras rumah. Mana jadi gini sih tapi Bung Subarjo, malam ini tidak akan memberikan apa-apa. Berwarga bisa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tolong segera datang ke rumah saya. Ajak juga Bung Prima, Bung Joyo Pranoto, dan Bung Sudiro. Apa yang harus kita lakukan? Karena golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. menuju Indonesia emas. Tapi kita tidak boleh bergabung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang terjadi. Menuju Indonesia Betul. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi situasi yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Saya setuju. Masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang MPI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Kita abaikan saja. Ya, sebenarnya kita abaikan saja. Jadi pula mereka masih muda, pastinya pemikiran mereka masih pendek. Baiklah, kita sepakati hasil rapat ini bahwa proklamasi tetap akan diurus oleh PPKI. Bung Hatta, tolong sampaikan hal ini kepada golongan muda yang menunggu di teras rumah. Kami tidak bisa menerima usulan golongan muda. Hasil kami memutuskan bahwa untuk urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diurus oleh PPKI. Karena jika kita memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang, kurang perhitungan serta kemungkinan akan menimbulkan gangguan jiwa dan Mendengar ucapan Bung Hatta, golongan muda sungguh sangat kecewa. Sudah apa? Nggak ada apa?
Baru nggak boleh ketawa ya Kak ya. Biarkan istri dan anak saya ikut. Sudah, cepat kemas. Nggak usah banyak tanya, Bu. Cepetan berkemas. Bawa juga guntur. Yang kedua adalah kota kecil di depan Karawang. Terjadi perdebatan panas. Sampai kapanpun saya tidak akan setuju kita memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Bukan kau hanya yang ada di bola Jepang. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung Karno segera melaksanakannya. Kalau Bung Karno tidak mulai revolusi malam ini, lalu Baiklah, kami tidak akan mengancam. Tapi tolong pikirkan ini baik-baik, Bu. Baiklah, kami tidak akan mengancam. Tapi tolong pikirkan ini baik-baik, Bu. Ini semua demi bangsa Indonesia. Sekali ini hilang, sekali ini hilang. Iya. Di Jakarta antara Mr. Sudarjo dari golongan tua dan Dikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Taya Simaida bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu disumpulkan dari pihak pemuda. Hari itu juga mengantar Ahmad Sudarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad pada tanggal 17 Agustus 1940 selambat London pukul 12 siang. Setelah menjemput Soekarno dan Hatta, rombongan di rumah Laksamana Maida. Sebelumnya mereka menyuruhkan Fatmawati dan Butuh di rumah Soekarno. maaf mengganggu Anda. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Tunggu dulu. Bagaimana bisa kita merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Majuan. Tenang saja, saya menjamin keselamatan. Tenang saja, saya menjamin keselamatan kalian saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Soekarno, Hatta, Sudarjo, dan Soekarno masuk ke rumah Laksamana Maida dan menuju tempat makan. Sedangkan Hairul Saleh bersama saya dulu berada di teras Laksamana Maida. Sudarjo di sampingnya, Hatta di samping kanan. Bersama di sini. Sudarjo. Ini sebagai posisi kita. Ini kan posisinya. Terima kasih, Laksamana Maida. Apakah Anda memiliki kertas dan pena? Sebentar, akan saya ambilkan. Besok Jepang nanti selesai kalau sudah Laksamana Maida keluar
Iya, monggo. Bagaimana cara penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Mau jadi deh. Kira diri ide. Bagaimana? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Di kanan. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti dengan nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju, usulannya sangat bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Itu salah kan? Ya, lanjut. Kemudian Soekarno keluar ya, keluar. Tarik balik. Tarik balik mana? Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Kayak karena harus berhubungan dengan internet kan. Coba buat call dulu aja. Punya properti ya. Kamu jangan senyap lagi kayak ini. Sudah kan kemudian kamu ambil Dari situ kamu kasihkan ke Soekarno. kamu kasihkan ke Soekarno. Ya, mejanya di properti, woi, kurang mejanya ya. Kamu kasihkan ke Soekarno. Siap-siap. Ini Bu naskah proklamasinya. Ada lagi nggak naskah yang terakhir terima kasih saja. Saya lebih mengganti diambil propertinya. Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Sudah. Nanti pada waktu dijahit musiknya panik ya. Khawatir. Pegang baunya Bung Karno. Waalaikumsalam. Bapak baik-baik saja kan? Kenapa jangan nyalain gitu? Ya. Iya Bu, Bapak baik-baik saja. Jangan berpisah dulu. Dah, yuk. Iya Bu, Bapak baik-baik saja. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Tapi kita belum mempunyai bendera untuk upacara kemerdekaan besok. Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih saja, Pak. Tidak apa-apa Bu, bagaimana jika Ibu saja yang menjepitnya? Lemot ya suaranya. Pak, bagaimana jika kita menamakan bendera Indonesia sang saka merah putih? Bagus nama itu. Baiklah, kita namakan bendera Indonesia sang saka merah putih. Bapaknya pamit. Ya, ke belakang dulu. Belakangnya mana? Oh iya ya kan, nggak boleh ke situ ya? Ya ke sana. Yuk, jahit ya.
Tegak rek. Lo apa Guru. Belum. Santai. Musim simpang lenga. Kena bendera nih. Ayo. Indonesia Raya. Aku berdiri tanpa Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Kemerdekaan Indonesia menjadi sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saat ini dapat melanjutkan semangat juang pada pengalaman dengan setiap tenaga dan seterus jiwa raga. Kita perlu kemerdekaan yang abadi untuk bangsa ini. Merdeka! 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 Demikianlah pementasan drama dari kelas 10 DKV 1. Kami ucapkan sekian terima kasih. 10